Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Sabita Rahmadia dalam podcast Hima Manajemen. Kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat, seorang entrepreneur muda tentunya. Di samping saya ada Mas Muhammad Yasin Sirot. Dia seorang owner dari Caping Sablon, dan sebelahnya lagi ada Mas Yola Jibriliansyah, yakni owner dari HH Trans Tour and Travel. Kali ini podcast kita bertema berbicara untuk menginspirasi. Untuk bisnis atau kita yang ingin membuka bisnis menjadi entrepreneur muda akan kita bahas tuntas kali ini bersama dua narasumber yang hebat ini. Yang kepo, saksikan terus. Selamat pagi nih Mas. Pagi. Say hello dulu dong. Iya. Gini Mas, saya mau share ini. Saya kan mahasiswa semester 4 nih, dari jurusan manajemen. Lah saya ini pingin gitu, gak cuma sekedar kuliah, berorganisasi, juga pengen dong berpenghasilan gitu. Karena kebutuhan juga banyak, maklum lah cewek gitu kan. Lah, tapi saya ini bingung. Sebenarnya untuk membuka bisnis tuh yang cocok nih, kapan kita harus membuka bisnis kayak gitu. Kalau menurut Masnya itu sejak kapan sih? Kan Masnya udah membuka bisnis nih, bisa lah sharing gitu. Siap. Dari saya dulu, Mas Yola dulu. Dari Mas Edi dulu deh. Siap. Kalau kita bicara kapan kita mulai bisnis, kalau bisa secepatnya. Caping Sablon berdiri ketika saya di semester 3 menjelang 4. Jadi 3 akhir 4 awal. Gitu. Wow. Terus kalau motivasi saya kapan kita mulai bisnis, sejak hari ini. Karena ketika kita menunda 1 hari ketika kita membuka bisnis sama dengan menunda 1 hari kita menuju sukses. Kayak gitu. Oh, jadi Mas Yasin ini dari semester 3 menuju 4. Iya. Masih muda banget ya Mas. Sekarang juga muda loh. Oh, masih muda Iya. ternyata. Karena belum beristri kali ya, jadi masih muda. Susah tuannya dia. Susah tua. Kalau menurut Mas Yola nih, kapan sih waktu yang tepat buat kita ini membuka bisnis gitu? Kalau menurutku sih, kalau ngomong bisnis ya, bisnis itu nggak memandang umur, nggak memandang dia punya basic atau enggak sebenarnya. Kalau ngomong bisnis itu apapun basicnya dan apapun umurnya itu semuanya bisa berbisnis. Saya dulu itu sebelum di travel itu saya pernah buka usaha yang namanya Vandal. Itu dulu jalannya luar biasa. Tapi memang keilmuan itu memang pastinya tidak langsung kita mempunyai ilmu tentang bisnis. Otomatis kita pasti ada jatuhnya. Disitulah yang mungkin akan kita bahas nanti. Sehingga waktu itu pernah sampai jatuh, bosan dan lain-lain, akhirnya udah selesai. Tapi pada saat itu bisa dinyatakan bahwasanya bisnis itu bisa dimulai walaupun kita sebelum kuliah. Waktu itu saya Vandal itu di semester 2. Waktu itu Semester 2. Lebih mini. Semester 2. Cuma memang keilmuan saya minim dan kurang pahamnya terkait ilmu bisnis, akhirnya saya sampai drop, jatuh dan akhirnya selesai di situ. Nah, kalau ngomong mulai bisnis dimulai dari kapan, sebenarnya intinya kita itu pengen nggak sih punya bisnis? Sebenarnya pada dasarnya itu aja. Nggak usah mandang umurnya dulu sih kalau mandang umur itu kelamaan. Oh, saya belum lulus kuliah, saya belum ini, itu omong kosong. Bisnis itu kalau kita mau ya udah ayo. Kalau kita perlu belajar ya udah belajar sambil jalan bisnisnya, jangan belajar dulu kan. Lama nanti keburu tua akhirnya. Oh, jadi kita harus punya bisnis tuh pas emang punya niat gitu mau membangun bisnis. Kalau bisa nggak punya niat itu harus diniat. Oh, Kalau diniatin. sekali ini kalau ngomong ekonomi ya, kalau ngomong apalagi manajemen ya. Kalau ngomong manajemen itu nggak punya niat itu kalau bisa harusnya punya niat. Nggak melulu manajemen itu nantinya jadi HRD, jadi manajer. Kalau bisa kita ya jadi manajernya kita sendiri. Boleh. Kan ini dari Mas Yasin sama Mas Yola ini kan usaha itu mulai dari masih mahasiswa, masih mini semester gitu kan. Itu apa sih yang harus disiapkan buat kita membangun usaha itu ya selain harus diniatkan kan itu tadi. Itu apa gitu, saya masih bingung kadang kalau mau bangun usaha ini apa yang harus saya siapkan gitu. Kalau yang disiapkan gini sih, cowok itu harus punya salah satu dari 3. Yang pertama ganteng,
yang kedua kaya, yang ketiga pinter. Ini riset ya. Yang pertama kaya. Kalau dilihat basic dari latar belakang orang tua saya yang notabene adalah pekerja pabrik, ketika mereka sudah tua, apa sih warisan atau berapa sih warisan yang bisa dikasihkan? Nggak mungkin nilainya nominalnya MM-an kan? Otomatis di kriteria yang pertama udah gugur kaya, yang kedua ganteng, ya wis mukaku ya pas-pasan kayak gini lah. Tapi yang ketiga ini pinter, dalam artian semua orang itu memiliki kepintarannya masing-masing. Yang nggak bisa matematika mungkin bisa melukis, yang nggak bisa melukis mungkin bisa bahasa Indonesianya bagus kayak gitu. Jadi yang ketiga ini semua cowok bisa istilahnya itu bisa mengejar ketiga ini. Terus kalau kita bilang istilahnya kayak gini sih, ada cowok sama cewek. Kalau ceweknya bilang aku temenin kamu dari nol kayak gitu kan, biasanya bilangnya kayak gitu. Tapi yang cowoknya ini nol terus, nggak ada usahanya Nol terus. Kalau menurut Mas Yolan nih gimana? Apa sih yang harus kita siapkan gitu biar bisa di mini semester udah punya usaha kan keren gitu loh? Kalau menurut saya sih sekarang ya, kalau kita memandang sekarang itu sebenarnya banyak bisnis yang sekiranya itu nggak perlu modal lagi. Kebanyakan yang dipikirkan sama anak-anak ini, saya yakin yang dipikirkan adalah modalnya besar ini, aduh nggak punya uang. Ya pada dasarnya sebenarnya nggak cuma modal itu bisa kita pikirkan bahwasanya bisa loh nggak pakai modal ya. niat dulu. Yang penting adalah niatnya dulu. Kalau seumpama nggak ada niatnya, diniatkan. Kalau ngomong ekonomi ya, kalau ngomong skala umum ya harus ada niat. Kalau ngomong ekonomi ya kalau nggak ada niat ya harus diniatkan. Karena kalau seumpama toh juga kalian mau jadi seorang manajer atau seorang HRD di perusahaan orang lain, yang pertama kalian tata adalah niat untuk membesarkan perusahaan tersebut kan. Lah daripada nunggu nanti niatnya di perusahaan orang lain, diniatkan dari sekarang aja. Yang kita siapkan itu kalau ngomong niat itu sudah otomatis ya. Yang penting adalah saya sepakat sih yang disampaikan tadi, ada ganteng, ada pinter, ada ini semuanya sepakat ya. Tapi yang menjadi nilai plusnya adalah yang penting kita cerdik sama mentalnya kita kuat dulu aja. Kalau ngomong kita nggak ganteng ataupun kita nggak pinter, tapi kita bisa cerdik ataupun kita bisa punya mental yang tinggi. Ini jadi konteksnya gini, kalau kita nggak ganteng pun stylist kita itu bisa kita olah. Kalau kita cerdik ya, stylist kita bisa kita olah. Nah, dari stylist itu tinggal kita bawa mental kita harus berani bahwasanya kita menjual itu, ini loh produk saya kayak gini. Kayak seakan-akan kalau kita nggak punya mental yang kuat di situ, kita nawarin produk, terus akhirnya kita bulannya apa, ini apa, oh nggak bisa ini dibawakan ya, habis itu mental kita down, dibilang kayak gitu, kayak seakan-akan iya ya, justru itu salah, mental kita harus ini. Malah kalau sumpah si customer ini melawan kita lawan balik. Saya jamin Pak, kayak gini loh. Nah itu ketika kita menunjukkan produk kita dengan kualitas kita yang nggak dia tahu, itu adalah nilai plusnya kita. Jadi siapin mentalnya, siapin kecerdikannya. Pada dasarnya ngomong bisnis itu nggak melulu kita harus ini. Yang penting kita itu terlihat meyakinkan dari cerdik sama mental kita. Gitu. Tapi kalau bicara tentang modal, menurutku sih Pak, semua bisnis itu wajib punya modal, meskipun itu niat. Meskipun itu niat. Tapi ketika kita bilang nggak punya modal dalam artian uang, sebenarnya kita punya lebih dari yang kita inginkan. Ketika Samen bilang aku membutuhkan dana 100 juta untuk memulai bisnis kan, kayak gitu. Tapi kita punya dua tanganmu ini semisal tak beli dengan harga nominal 120 juta, otomatis lebih dari yang dibutuhkan kan. Otomatis Samen mau nggak kira-kira? Nggak mau kan? Iya. Jadi dalam diri kita punya modal yang lebih dari yang kita butuhkan. Ya, gitu. Kalau bicarakan tadi, kalau misal nggak punya niat, diniatkan kayak gitu. Kalau menurut
dari Mas Yasin ataupun Mas Yola diniatkan ini enggak nantinya jadi keterpaksaan kayak kan bukan niat pure gitu kan diniatkan kayak gitu. Kalau aku sih gini, setiap orang itu adalah karyawan untuk orang-orang yang dicintai. Meskipun saya sendiri sebagai owner tetap saya memposisikan diri sebagai karyawan. Bosnya adalah customer kita. Yang selanjutnya gini sih, kalau bilang orang yang dipaksa untuk bikin usaha atau orang yang yang ditakdirkan untuk ngikut orang, menurutku sama. Yang terpenting adalah profesional. Orang jual gorengan satu hari bisa laku 300.000 dengan orang yang punya usaha yang sehari bisa ngejual istilahnya dengan HRD yang sehari dia dapat 500.000. Hidupnya enak mana? Yang pasti kalau bicara tentang uang nominalnya yang lebih besar yang lebih enak. Jadi menurutku tiap orang itu punya senangnya masing-masing. Yang suka berbisnis ya silahkan berbisnis, yang suka ngikut orang dengan gaji yang pasti ya silahkan ngikut orang. Yang penting profesional. Ketika kamu buka bisnis kamu nggak profesional, ya itu tadi. Ketika bisnisnya goyang, wis aku pasrah lah, aku frustasi lah kayak gitu. Jadi bisnisnya ditutup kayak gitu. Tetap Mentalnya ini ya. mental dan profesional kerja. Nah, ini kalau bicara mental kan kalau masih semester awal nih kena tugas aja aduh udah puyeng gitu, apalagi harus bangun bisnis yang pakai modal udah nabung dari uang saku kok bisnisnya kolaps gitu kan, itu kan langsung mental down dan akhirnya udahlah kerja aja kayak gitu. Itu gimana sih cara bikin mental kita itu benar-benar kuat kayak gitu selain dari notabene kita dari ekonomi ya gitu. Kalau bicara bikin mental kuat sebenarnya kepepet dulu. Orang yang nggak pernah kepepet, orang yang nggak pernah jatuh, orang yang nggak pernah susah itu mentalnya biasa. Aku nggak bilang lemah loh ya, biasa. Ya. Tapi ketika orang yang sering diremehkan, orang yang sering jatuh, orang yang sering kena masalah, mereka mentalnya tertata sejak dini, kayak gitu. Terus kalau bilang usaha bangkrut apa enggak, kita harus pinter-pinter nyeleksi. Ketika usaha ini bener-bener nggak bisa dipertahanin kayak Mas Yola tadi yang pendel, kita harus bikin usaha lain. Jangan sampai usaha ini udah istilahnya ketinggalan zaman, tapi kamu tetap mempertahankan usaha ini, ya otomatis menurutku kamu buang-buang waktu. Kamu harus bisa cari usaha yang lain yang sekiranya ngikuti zaman, nggak bisa dimakan oleh zaman kayak gitu. Iya kan banyak tuh yang usahanya ikutin, ternyata ini, ternyata selesai udah nganggur lagi kan. Sekarang banyak, soalnya saya dulu kayak gitu Mas, ikutin tren aja, ternyata sekarang lagi kayak gini, ya udah saya usaha ini, terus trennya udah selesai, ya udah saya selesai juga. Gitu. Daripada nanti dipaksain buang-buang waktu, buang-buang tenaga, nggak jalan, pindah aja. Iya juga sih. Terus ini Mas Yasin kan dari manajemen kan ya, tapi buka usahanya di sablon kan agak melenceng gitu loh. Itu apa sih alasan Mas Yasin kok milih itu? Saya juga kepo nih, karena melenceng kan kalau dipikir orang saya ini kuliah 4 tahun manajemen tapi usahanya ini kok nggak sejalur gitu loh. Kalau dibilang sayang kuliah lama-lama tapi kerjanya nggak sejalur, aku malah ada bisnis baru yang lebih nggak masuk akal lagi. Aku ternak ayam. Tapi yang membuat beda antara ternakku sama ternaknya orang, aku bisa jual ayam kalau di pasar mungkin 1 kilo 27.000 lah. Aku bisa jual satu ayam hidup yang nggak sampai 1 kilo, aku bisa jual 100.000 up. Jadi dari harganya beda dan kualitasnya juga beda. Kayak gitu. Terus kalau bilang bisnisku di Caping Sablon ini nggak relevan sama pendidikan, sebenarnya nggak juga sih. Aku di manajemen diajarin gimana caranya ketemu customer, gimana caranya mengambil hati customer, gimana caranya mempertahankan customer yang sudah ada, itu relevan banget. Kalau menurutku mata kuliah atau jurusan yang paling enak untuk kuliah adalah manajemen. Jadi bisa masuk ke setiap lini. Ya kayak keuangannya itu kan masuk setiap usaha gitu kan ya. Oh jadi gitu. Kalau Mas Yola nih, kenapa malah milih ngelola travel gitu loh? Kan kuliahnya juga manajemen kan, bukan pariwisata gitu. Yang kan kalau di
manajemen kan nggak diajarin gimana ngelola travel kayak gitu. Kenapa mau kan takutnya pusing nih belum pernah dapat materi atau prakteknya kayak gitu. Itu adalah salah satu keasikan ya, salah satu keasikan kalau di manajemen Unusida. Itu saya bilang kayak gitu karena kalau di manajemen Unusida itu yang diajarkan adalah laki-laki manajemennya. Nah, yang saya tanamkan di setiap bisnis yang pernah coba saya dirikan itu ilmu manajemennya itu. Kalau ngomong ke profesiannya, saya bisa minta tolong orang untuk sharing lebih lanjut terkait profesi. Betul. Gitu. Nah, pada saat itu kalau ngomong ke travelnya, saya pernah berpikir bahwasanya kenapa ke orang-orang yang bekerja di travel itu seakan-akan asik ya, jalan-jalan gitu ya. Nah, akhirnya saya ulik, saya coba saya gali. Ternyata yang paling diutamakan di dalam dunia travel itu pada dasarnya adalah ilmu manajemen, bukan ilmu kepariwisataannya bahwasanya ini. Nah, kalau ngomong nanti lebih ke menjelaskan wisata itu sebenarnya ada orang tersendiri yang mempunyai profesi tersebut. Nah, kita hadir sebagai travel di situ adalah mengelola manajerial dari perjalanan wisatanya. Itu sih yang paling utamanya kalau di travel. Makanya kenapa kok saya berani ke travel walaupun saya nggak punya profesi di situ, karena nanti ada sendiri tugas-tugas tersebut. Waktu itu saya pernah kalau ya sih peternakan ada ayam ya. Kalau waktu itu saya pertanian di lele. Gagal juga di situ. Akhirnya saya coba cari lagi apa lagi. Pada saat itu kalau seumpama saya membayangkan lele bisnisnya luar biasa, dapatnya itu wow, keren gitu kan. Dengan cara ini itu bisa lah kita ini. Tapi pada intinya kalau memang pada dasarnya bukan jodoh, ya laki-laki kita pasti akan jatuh. Tapi bukan berarti jatuh itu akhirnya kita berhenti untuk berbisnis dan kita nggak lagi berusaha untuk bangkit dalam dunia bisnis lagi. Akhirnya saya coba lagi di travel, akhirnya ada kecocokan, kita coba ini, tiba-tiba ya bisa lah. Jadi sebenarnya bikin bisnis itu ketika kita ngambil suatu bisnis sebenarnya kita cari passion kita dulu. Betul. Kalau Mas Yola aku lihat seneng mancing. Iya Makanya kan? ternak lele. Makanya ternak lele. Dia seneng jalan-jalan, makanya ambil di travel. Iya. Jadi ketika kita ada kerugian atau kebangkrutan, dalam hati itu kayak gimana ya? Wis lah nggak apa-apa. Karena itu seneng gitu. karena seneng itu hobiku. Kayak gitu. Aku kan suka sama hewan daripada aku ternak hewan yang cuma tak kasih makan nggak ada feedbacknya ke aku, ya udah aku ambil ayam aja yang bisa dijual. Gitu. Oh, harus nyari passionnya dulu nih di mana gitu. Baru Biar bikin kerjanya bisnis. enak. Sekalipun jatuh itu enggak sakit-sakit banget gitu kan ya. Anggap aja belajar. Oh, jadi dua-duanya mentalnya kuat karena udah rasa ya. Jadi Mas kalau bikin usaha keren sih. Itu kan tadi ya, kayak kalau mau jualan itu, kalau mau beda kualitas itu kayak harganya itu bisa ditingkatkan. Kayak cara ningkatin kualitas produk yang kita jual itu gimana sih? Orang pembeli itu cuma minta 3 dari kita, kualitas yang baik, kesenangan mereka, sama kenyamanan mereka. Ketika kita menjual kayak katakanlah kaos, aku ngejual dengan harga 70.000 kaos dengan spek yang menurutku 70.000 ini udah cocok. Ketika tak kasihkan ke customer dengan perbandingan yang harga mungkin ada yang lebih murah lah, 45.000 dan lain-lain, tapi dengan kualitas yang berbeda. Orang itu ada dua tipe. Ada orang yang kalau di sablon ya, ada orang yang penting aku ada kaos, dalam artian dibuat 1 kali event atau kampanye entah yang lain. Mereka cari yang kuantitinya banyak, nggak peduli itu jelek apa bagus, yang penting ketika dipakai masa dia dengan uang sekian mendapatkan sekian. Tapi beda lagi kalau kita customer kita adalah seorang yang bikin brand sendiri, otomatis bagi mereka harga nggak terlalu berpengaruh, yang penting nyaman, enak dipakai dan juga bagus. Jadi ketika kita melihat customer, kita lihat dulu basicnya orang ini apa. Kita jadi nanti bisa menentukan harga dan kualitas yang kita pakai. Jangan disamaratakan customer A, B, C kita samaratakan. Jadi kita peta-petakan dulu. Nah itu kemungkinan yang
ilmu yang nggak diajarkan di mata kuliah lain atau di bisnis-bisnis lain. Ketika kita belajar di manajemen Unusida, kita dikasih materi yang seperti itu. Ini Mas, mau sharing. Aku dulu gini, aku pernah punya usaha. Itu kan dulu masih marak online shop, masih awal-awal gitu kan. Niatku itu, sasaranku, goalsku itu di kepuasan konsumen kan. Lah, ketika aku jualan itu banyak kan konsumen kayak udah waktunya ngambil barang atau COD itu nanti gitu. Kan banyak shop yang ada blacklist terus disebarkan gitu kalau misal nggak diambil. Lah, aku tuh nggak berani kayak gitu karena niatku ya udah yang penting konsumennya puas kayak gitu. Dia mau COD-nya jauh, aku nggak pernah narik ongkir. Ternyata goalsku di kepuasan konsumen itu malah imbasnya di usahaku gitu loh. Ternyata aku malah uangku ini nggak bisa muter karena yang seharusnya uangku segini ternyata kepotong buat bensin, terus barang banyak nggak diambil kayak gitu. Itu sebenarnya harus gimana gitu Mas? Aku masih bingung gitu. Kalau misal mau buka usaha lagi. Makanya tadi aku bilang kan, orang itu ada dua tipe. Orang yang mau disenangkan dia tak berani keluar uang, atau orang yang dia mau sedikit kerja tapi yang penting uangku nggak terlalu keluar kayak gitu. Ketika kamu ingin memuaskan customermu, kamu juga harus lihat HPP-nya dulu, dihitung dulu HPP-nya berapa. Jangan tiba-tiba oh ya kamu tak kasih ya gitu tadi. Tapi sebenarnya kayak gitu pembelajaran sih. Aku dulu juga pernah sering malah dapat orderan, dia nawar segini, tak iyain aja. Menurut HPP singkatku itu udah aku dapat keuntungan, ternyata minus. Iya kayak gitu. Dulu ngitungnya, udah cukup lah untungnya kalau segini. Aku juga misalkan ada yang jual misal harga 20, aku jualnya masih 15 kayak ngambil untung dikit lah. Ternyata untungku habis di hal-hal tak terduga itu tadi kayak gitu. Saranku sih kalau mau perang sama pesaing lain, jangan main di perang harga. Kamu kalau kamu bilang perang harga 15.000 sama 20.000, ketika si lawanmu ini mendapatkan 5 order, otomatis dia lebih unggul 25.000 dari kamu kan. Ya. Dengan kerjanya yang biasa-biasa aja. Sedangkan kamu udah perang harga, kamu sodorin, kamu bla 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 bla. Tapi keuntunganmu nggak lebih besar dari yang 25.000 ini tadi. Jadi kalau menurutku jangan perang harga, tapi perang di kualitas sama pelayanan. Itu lebih enak. Oh gitu. Oke, nanti next kalau aku mau buka usaha pakai kayak gitu biar nggak tutup lagi. Tapi hancurnya bisnis itu ada satu tipe customer yang bikin hancur bisnis. Minta harga murah, kualitas tinggi, dan pengen komplainnya sebegitu luar biasa. Tapi itu rata-rata nggak sih kalau customer kayak gitu itu? Nggak semuanya. Semuanya. Tapi kalau ngadepin kayak gitu langsung cancel gitu? Mungkin saya harus ini dulu ya, mungkin istiqoroh dulu, pikir-pikir dulu gitu kan. Ini hancur nggak nih? Tapi sebenarnya orang yang kayak gitu kita lihat latar belakangnya dulu. Kalau ada customer yang minta kayak gitu, tapi dia punya di belakangnya punya teman banyak yang ketika tak kasih ke orangnya dia bisa imbal baliknya ke ini loh kayak gitu. Sekaligus dipromosiin gitu. Jadi tak lihat dulu meskipun dia kayak gitu, kita ambil di sisi baiknya. Tapi kalau ketika customer itu nggak ada baiknya sama sekali, kita tolaknya dengan halus. Biasanya kita main harga kayak gitu. Nggak tak kasih nggak tak tolak secara kasar. Kalau orang ditolak secara kasar besok nggak balik. Tapi ketika orang ditolak dengan halus, kemungkinan besok dia kembali lagi. Tapi ada itu customer kalau misal udah kayak gitu tadi kan, terus kita udah nolaknya halus, tapi masih ngata-ngatain kayak gitu kan Mas. Aduh. Kalau itu sih risiko bisnis. Pasti lah kayak gitu. Netizen kayak gitu pasti. Gak cuma mental, berarti sabarnya harus banyak nih kalau buka Iya. usaha. Apalagi yang berhubungan sama customer itu. Apalagi kalau di travel nih Mas, kan customernya pasti requestnya aduh banyak ini. Nggak pusing gitu. Kayak gimana sih ngadepin customer dengan berbagai sifat gitu. Kalau sebenarnya pada dasarnya kayak customer itu komunikasi kita kayak seperti apa sih kepada customer? Ada miss-nya, ada kegagalannya. Tapi kalau dari awal kita komunikasinya baik, pada dasarnya komplainnya pasti juga bakalan baik juga. Kalau di dunia travel itu
karena ini hubungan dengan jasa ya, jasa pelayanan. Beda halnya sama produksi. Kalau produksi banting harga ini bisa selesai. Tapi kalau di travel itu menghadapi yang kayak gitu-gitu adalah kita komunikasi intensnya itu melalui dua arah, antara customer, antara mitra atau kolega, itu harus terjalin dengan baik. Ketika si customer itu minta apa, kita sampaikan seperti ini, bisa apa enggak. Yang agak rumitnya atau agak susahnya kalau di dalam dunia jasa itu seperti itu, komunikasinya kita dua arah, kita penyambung. Nah kalau semua udah klop, udah oke, ya pastinya yang terjadi di lapangan pastinya juga oke. Dan kalaupun nanti ada miss-nya di lapangan, pasti akan cover ketika komunikasinya baik. Pada dasarnya sih itu sih. Kalau ngomong customer itu, saya yakin customer itu nggak semuanya nggak memahami dunia bisnis, yang memahami dunia usaha, pasti semuanya memahami. Yang terpenting adalah kalau ada miss atau ada sesuatu hal yang akan terjadi tidak baik, itu kita sudah komunikasi dari awal. Yang terjadi pasti akan baik juga. Walaupun ada miss, pasti penyampaiannya adalah, oh ya udah nggak apa-apa mas, oh nanti gini aja, oh berarti bisa ya nanti seperti ini, kayak gitu sih. Tapi kalau kita komunikasinya buruk, tiba-tiba pada saat itu juga kita baru ngomong, mohon maaf bu ternyata gini, munculnya pasti jelek. Tapi kalau dari awal kita udah komunikasi dengan baik, ngomong apa adanya, pasti ujung-ujungnya nanti ini juga enak juga. Jadi kuncinya gini sih mas ya, jangan memberikan ekspektasi yang tinggi ke customer tapi kita nggak bisa memenuhi. Mending berikan customer ekspektasi yang sedang-sedang saja tapi kita kasih yang lebih. Betul. Luar biasanya mengelola bisnis itu kayak gitu, kita harus pinter. Nanti ekspektasinya dia itu kita kasih yang seperti ini. Tapi di luar itu kita kasih sesuatu yang spesial. Itu bakalan bikin customer itu wah kayak gitu. Lebih terkesan ya. Nah, soalnya biasanya kalau customer yang marah-marahnya sampai meledak-meledak, dia kan ekspektasinya tinggi. Iya. Ketika ekspektasinya nggak sesuai dengan apa yang dikeluarkan, ya otomatis ya wis, aku udah bayar mahal, aku udah kayak gini nunggu lama tapi nggak ada tembusan lagi. Jadi ya itu sebenarnya rahasia ya strateginya. Apa nih saya bocor nggak apa-apa mas, nanti siapa tahu nih bisa collab sama usaha saya, tapi masih mikir nih usaha apa gitu. Biar nggak ada lah regenerasi gitu dari manajemen Universitas, rata-rata entrepreneur muda keren gitu loh. Iya. Terus kalau bicara kan kata saya tadi ya mungkin manajemen bisa masuk ke semuanya, tapi melihat dari yang dijalani sama Mas Yasin sama Mas Yolani, itu potensi apa sih yang ada sehingga Mas Yasin sama Mas Yolani akhirnya oke, aku jalannya di bisnis ini setelah banyak bisnis yang itu tadi lah gagal atau apa itu. Kalau aku gini sih, yang pertama aku dulu itu pengen punya distro, tapi ketika aku jalan lihat banyak distro yang tutup, banyak distro yang nggak laku, ya otomatis daripada aku di distro mending aku di produksinya kayak gitu. Yang pertama itu kunciku dulu pikirnya kayak gini sih, yang pertama itu kaos istilahnya nggak bisa basi, produksi tahun ini bisa dijual di tahun berikutnya. Yang kedua, setiap orang dari umur berapapun ketika pakai kaos dia masih bisa. Dan yang terakhir, kebutuhan pokok manusia ini sebelum ada pangan dan papan, orang lebih memilih sandang dulu. Lebih baik aku pakai baju nggak makan daripada aku makan tapi nggak pakai baju. Benar juga sih. Jadi menurutku sablon kaos ini nggak ada matinya. Ya. Kalau dari travel nih mas, apa sih potensi yang Mas Yola lihat gitu akhirnya kekeh untuk menjalankan travel gitu? Kalau saya sih kalau ini ya, kalau Mas Yasin tadi kan kalau bisnis itu nggak ada matinya. Kalau travel kan sama nggak ada matinya. Iya. Bedanya adalah kalau bukan beda sih, sama-sama punya saingan, sama-sama pastinya saling dorong-mendorong, pastinya gitu. Cuma kalau di dunia travel itu asiknya adalah jasa yang bisa kita nikmati secara pribadi. Bisnisnya jalan-jalan. Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Boleh nih, saya bikin travel aja deh kayaknya. Biar bisa kerja sambil jalan-jalan. Pulang dulu nanti. Ya, intinya bisa berjalan.
ya kenapa tidak gitu. Kalau ngomong dunia bisnis sekarang itu ngomong saingan pasti banyak. Kalau ngomong yang namanya dorong-mendorong pasti banyak itu. Hujat juga pasti banyak. Tapi lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah gimana caranya bisnis kita nggak mati. Udah gitu aja. Kalau seumpama kita bisnisnya buka yang pada saat itu aja, momen-momenan aja, ya itu bukan bisnis namanya, itu event. Jadi kalau event itu udah selesai, udah viral, udah booming, ketika nggak viral ya udah mati ya. Nah kita cari bisnis yang jalan terus dan nggak ada berhentinya. Tinggal kita aja promosinya seperti apa. Mau cari bisnis yang emang nggak ada matinya kayak gitu. Ya, Aku tuh Mas ya kalau pernah nih mau bikin bisnis itu pikirnya panjang banget, nggak jalan-jalan kayak aduh nanti kalau ini nggak gini gitu terus, jadi wah akhirnya nggak bisnis ini mikir panjang nggak apa-apa, terus berpikir panjang nggak apa-apa. kayak jalan-jalan tapi nah yang salah ini berpikirnya terus tapi jalannya nggak jalan. Nah yang benar itu berpikir lagi tapi masih jalan. Kalau seumpama hanya berpikir aja ya sama aja kayak kita berpikir teorinya aja tapi kita nggak jalan. Pada saat itu saya pernah juga mikir terus sampai berapa lama ya, hampir 1 tahun itu saya cuma kerja sebagai staff politisi. Pada saat itu saya berpikir aja sampai jadi staff itu selesai, berpikir aja usaha apa ya akhirnya nggak usaha. Akhirnya ketika saya udah selesai jadi staff politisi, ya udah akhirnya berpikir lagi. Nah dari situ saya mikir, saya berpikir teori ini dari zaman dulu 1 tahun yang lalu sampai sekarang nggak bisa. Akhirnya saya oh ya sudah sambil jalan aja. Dari situ barulah terpikirkan yang namanya usaha perikanan pada saat itu. Jalan saya itu sampai berapa bulan itu? Ada sampai 9 bulan. Ikannya ada nggak panen-panen lagi. Serius. Wah saya belajar sana belajar sini, teori masih saya gali, praktek juga saya jalankan itu. Cuma kalau dihitung balik modal sih. Ada yang kejual, cuma untungnya yang nggak ada. Tapi nilai pembelajarannya dapat, cuma itu aja sih. Terus akhirnya bosan karena nggak ada pemasukan. Pada saat itu COVID lah. COVID nih. Nah COVID akhirnya berhentilah di situ, stagnan, nggak ngapa-ngapain, kerja juga mikir nggak bakal ada yang nerima kerja. Nah habis itu saya menjadi aktif di organisasi lagi pada saat itu. Nah dari situ saya berpikir pada saat COVID ini sudah mulai hilang, ada sesuatu yang mulai akan bangkit pada saat itu. Saya lihat momen ini, peluang. Nah masuklah saya bilang ke salah satu senior saya, Mas ini saya pakai ya, legalitasnya saya pakai, saya bertanggung jawab. Saya coba. Oh ya udah kalau memang kamu niat berkembang, ya udah berkembang. Nggak dikasih modal, nggak ada apa-apa. Udah yang penting saya waktu itu ada sisihan dana lah pada saat itu pribadi, saya coba lah. Promosi Facebook, promosi ini, promosi apapun itu promosi, sampai pada saat itu bukan ditolak, ada yang nyoba masuk sampai tanya-tanya gitu, udah kita siapin semuanya, terus akhirnya nggak jadi, pernah juga pada saat itu. Nah sampai habis, tapi alhamdulillahnya itu ada momen di situ, ada momen dimana tiba-tiba ini senior saya ini datang, ada ini ya, ini coba ini. Ya udah saya seakan-akan saya berpikir nggak bakalan deal deh. Seperti pada saat itu promosinya habis-habisan sampai dana nggak mampu gitu kan. Terus nggak bakalan deal deh. Tiba-tiba udah besok ya ini ketemu sama ini sama ini. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata ada ya yang tanya-tanya aja tapi nggak jadi. Terus ada juga yang tanya-tanya tapi akhirnya tak jadi. Dan baru sedikit tanya tapi tiba-tiba jadi. Itu terjadi loh. Nah makanya kalau menghadapi customer jangan memandang bahwasanya ini ya kalau cuma tanya-tanya aja, justru dari tanya-tanya itu kita bisa belajar. Nah dari situ saya berdiri travel jalan. Nah setelah jalan itu mulailah dikenal baju. Oh tiba-tiba nyaman gitu, padahal waktu itu coba-coba hanya momen aja kan.
nyaman lah yuk ke sana kemari jalan-jalan gitu kan. Ya ada lah capek tapi kan menikmati kita bikin status saya kan jalan-jalan gitu kan. Nah dari situ saya memahami oh ini nih cocok nih, saya nyaman di sini. Akhirnya terpikir lah di situ udah kita aja. Tapi boleh nih kayak bisnis itu coba-coba dulu deh buat nyari Boleh. passionnya kita di Boleh, mana. boleh. Kan kalau belum jalan nih nggak tahu passionnya kita itu di mana kayak gitu. Boleh dicoba, tapi masih bingung juga nih. Nanti next. Setiap orang boleh mencoba. Setiap orang itu tiap orang nggak ada sih orang yang nggak punya jiwa bisnis. Ada yang orang itu nggak cocok dengan bisnis, tapi setiap orang boleh mencoba untuk membuka bisnis. Gagal urusan nomor belakang. Apalagi di usia kita yang masih muda sih, nggak ada tanggung jawab anak, nggak ada tanggung jawab istri. Ketika kita rugi ya wis anggap aja belajar. Orang belajar kan harus keluar dana. Ya itu tapi anggap aja bayar buat belajar. Wih, ya anggap aja gitu kan, pengorbanan juga kan. Iya. Bisa dianggap kayak gitu. Tapi nih Mas, kan gini, kalau misal kita nih mau mulai bisnis kan, kita mau nyoba, ternyata setelah beberapa bisnis ini masih belum ketemu passion kita kayak gitu. Apa sebenarnya kita nemu tapi kita ya nggak mau terus kayak kena misal udah nyaman di sini tapi kena kayak tadi customer yang tiba-tiba nge-cancel gitu. Allah ternyata tanya toh gitu, nggak jadi deal gitu. Akhirnya kan males. Nyamannya itu bakal kalah sama itu. Itu gimana sih Mas? Kalau aku lihat dari mentorku, orang itu ada dua mindset dalam bisnis. Fixed mindset sama growth mindset. Orang yang growth mindset ini melihat setiap orang ini punya kesempatan. Orang yang nggak bisa main sepak bola, dia belajar bisa main sepak bola. Tapi kalau fixed mindset, orang yang terlahir sebagai atlet ini dia punya bakat dari lahir. Jadi ketika dia nggak belajar pun dia bisa main sepak bola. Tapi dua mindset ini bisa dibentuk dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita punya bisnis jalan lalu gagal, jangan anggap itu oh ini bukan passionku. Cari dulu kegagalannya apa. Gara-gara apa? Kalau bisa dibenahi ya dibenahi. Kalau nggak bisa ya kita cari lagi. Enaknya kita di mana, nyamannya kita di mana. Aku dulu bikin sablon itu sebenarnya dari lihat dari teman-teman sih. Teman-temanku banyak anak pesilat, banyak anak motor, teman-temanku juga banyak yang santri. Kalau dilihat ini ketiga ini ladang bisnis yang basah. Jadi apa sih dari ketiga latar belakangku ini yang bisa tak jadikan cuan? Ya tadi akhirnya aku milih bisnis kaos. Yang ketiganya ini bisa tak ambil. Cari aja dulu passionnya apa, lingkungan sekitar supportnya di mana, itu yang diambil. Jadi kalau misalkan ada downnya nih, gak boleh langsung ngerasa oh ini bukan passionku, digali lagi dulu. Kalau emang gak ketemu, nyari dulu yang lain kayak gitu. Kita main di situ kan. Orang itu ada yang punya rencana A sampai selesai sama orang yang punya dua rencana A sama B. Ketika A nggak bisa, aku harus cari B. Ketika B-nya nggak bisa, dia pasti cari rencana C. Beda lagi dengan orang yang punya rencana A harus sampai sukses. Sukses nggak sukses, aku pokoknya jalan A. Diusahakan sampai sukses. Nah, cepet mana orang yang sukses? Menurutku cepet yang punya satu cara, tapi dia digali terus daripada yang A, B, C, D, E, F, G sampai 26 abjad. Gak ketemu nih. Tapi penilaian orang beda sih. Kalau aku kayak gitu, mungkin dari yang lain menilainya beda ya terserah. Terus gini Mas, kan kalau kita mau punya sebuah bisnis kan harus kuat mentalnya dulu. Ketika kita belum siap mentalnya, terus kita memutuskan untuk punya partner, tipe partner seperti apa sih yang cocok untuk diajak berbisnis? Aku nggak suka main partner kalau di bisnis. Kalau Mas jalan sendiri? Kalau partner ya. Tapi kalau ngomong mental sih, kalau memang di dalam dunia bisnis bukan harus mentalnya kuat dulu, tapi memang harus dikuatkan. Kalau ngomong partner itu pada intinya adalah gimana caranya seorang partner ini, yes pada intinya tidak menyusahkan udah itu aja. Kalau semua mau jatuh, jangan sampai merepotkan kamu, jangan sampai ini malah dia kalau bisa ya dia mendukung kamu. Ini skala partnernya partner apa dulu nih? Partner bisnis apa partner? Partner berbisnis. Kalau ngomong partner bisnis,
sulit sih. Nggak bisa. Kayak kita tuh nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Lebih baik jalan sendiri. Soalnya aku dulu punya murid yang dia itu kerjanya kelompok. Maksudnya dalam kelompok itu dia bikin bisnis bareng-bareng, tim kerjanya dibagi A B C D. Otomatis secara nggak langsung kedudukan mereka ini sama kan, dengan job desk yang berbeda. Nah, dari situ otomatis dari si A, si B, si C pasti ada kecemburuan. Ini mikirnya kamu kerjamu enak, bla 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 bla. Beda lagi kalau kita dari tim kerja tapi ada owner. Tetap kamu ownernya, jangan cari partner tapi cari tim kerja. Jadi kamu jadi owner, kamu cari tim kerja bagian A, B, C, kamu yang bagian ngatur, kamu yang mikir, kamu yang tanggung jawab. Jadi kalau seumpama partner dalam bukan satu bisnisnya, maksudnya dalam satu kelompok, itu nanti bagiku ya, apakah ribet ya? Waktu itu belum berdiri aja udah ribet. Waktu itu. Terus akhirnya saya nemu cara, ada partner memang, tapi dalam beda kelompok. Ketika saya butuh dia ada, ketika dia butuh saya ada, ketika saya butuh saya ownernya, ketika dia butuh saya Jadi ada tingkatan atas bawah. Jadi kalau bisnis ini mending jalan sendiri, bukan jalan sendiri sih Kak, ada lah tingkatannya. Tapi kalau sama-sama owner gitu misal gitu nggak bisa ya, nggak bisa atau emang mending enggak gitu. Kalau aku wajib enggak. Wajib kan enggak. Belum ada, menurutku sih belum ada riset yang 2 orang jadi owner lalu bisnisnya sukses. Coba cari dulu usahanya apa kalau ada. Menurutku belum ada. presiden aja ada ketua ada Pak. Tapi saya tuh pernah lihat di video kayak iseng bikin usaha berdua gini-gini. Mungkin awalnya bisa, tapi kayaknya mungkin ketika udah terkenal nih pasti ada rancunya kan kadang ini pingin ngatur keuangan sendiri ini jadi iri-irian Iya, gitu. makanya dari itu nggak ada apa yang ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Antisipasi buat itu mending dari Tim kerja. iya, Kalau betul. memang butuh modal, anggap aja invest. Tetap kamu invest, kamu ikut kerja, tapi aku tetap jadi bosnya. Kalau kamu ya udah. Kalau kamu mau duitmu gini, kamu jadi karyawanku, tapi dalam artian karyawan ini jangan dikasihkan yang kerjaannya berat, kasih aja yang ringan-ringan. Dia tetap dapat keuntungan, dia tetap dapat pekerjaan. Tapi kalau misal kerja partner nih 2 gitu sama-sama owner tapi ada pembagian kayak misal kamu bagian keuangan, kamu bagian produksi kayak gitu, itu tetap nggak bisa kan? Itu namanya tim kerja Iya. kalau gitu. Jadi ada yang ngatur A sendiri, yang ngatur B sendiri. Oh jadi tim kerja bukan ini 2 bukan owner. 2 owner. Kamu kan tadi bilang dia yang ngatur keuangan, dia yang ngatur, itu namanya tim kerja, bukan 2 owner. Kalau misalkan modalnya emang dari berdua gitu Mas, gimana? Kan misal nih kita butuh dana 100 juta nih buat bangun bisnis, 50 juta dari aku, 50 juta dari kamu. Terus ownernya siapa? Sama-sama nih jadi owner nih, jadi kita jalannya bareng gitu. Gak bisa. Nggak bisa. Belum ada ceritanya orang yang kayak gitu sukses. Ada sih mungkin, tapi berjalannya Mungkin itu ada sebuah kedekatan dan mungkin nggak pernah bertengkar sama sekali. Enggak itu. Oh keren ya. Iya. Sulit, memang sulit kalau berjalan berdua itu sulit. Gini Mas, kan kalau di usaha nih pasti ada tantangan gitu kan. Dari pengalaman Mas Yasin sama Mas Yohan nih, ada nggak sih tantangan yang benar-benar ngehambat banget sampai kayak entah pengen nyerah, entah udah deh nggak dilanjutin atau hampir bikin kolot usahanya kayak gitu, pernah atau enggak nih? kalau tantangan sih sebenarnya datang dari aku sendiri. Apa ya? Aku dulu sempet setelah pandemi kan, istilahnya itu orderan sepi, tapi tetap tak nikmati aja sih. Setelah pandemi otomatis jalan bisnisnya lancar, setelah itu dapat orderan gede, setelah itu aku males-malesan dalam artian mungkin sih ini kaget habis pandemi kan nggak pegang uang, dalam artian itu tipis. Setelah pandemi dapat orderan yang lumayan gede sih nominalnya, otomatis kan pemasukan kita banyak. Jadi waktu itu aku males-malesan, males promosi, ada kerjaan nanti. Imbasnya jadi
berhubung aku nggak pernah promosi, akhirnya orderan ini sepi selama beberapa bulan. Jadi sempet sih dulu apa ya istilahnya kayak apa ya tak jual lagi asetku sampai kayak gitu. Setelah aku mikir 2 bulan, tak target selama 2 bulan ini kalau aku nggak dapet targetku, tak jual, tak posting. Dan alhamdulillah sebelum Hamin 7 dari 2 bulan ini aku dapat orderan yang sampai sekarang belum selesai. Maksudnya itu belum selesai, belum ada habisnya, belum ada jangka waktu yang aku males-malesan. Jadi tak terus no air supaya kita bisa Wah, hambatannya dari diri sendiri. dari diri sendiri. Itu hambatan paling berat sih kalau menurut Mas, dari diri sendiri. Kalau itu dari orang lain itu malah jadi motivasi kalau aku. Tapi kalau udah dari diri sendiri, ya udah. susah kalau dari diri sendiri. Kalau dari Mas Jalan nih, ada nggak sih Mas yang ngehambat itu yang paling berpengaruh ininya? Ada sih. Kalau diri sendiri itu udah pasti lah ya, nanti males atau apa gitu atau lagi down gitu, itu pastilah nanti akan berusaha bisnis. Di sisi lain tambahannya itu adalah kalau ini terbentur sama keluarga. Jadi ada momen di mana pasti kita akan dibenturkan sama keluarga. Bukan ngomong ini ya, tapi ngomong entah itu ada apa. Itu pasti nanti akan kita itu akan diombang-ambing sama hal tersebut. Memilih antara keluarga atau antara bisnis. Itu waktu itu saya jalan sebelum travel itu saya jalan apa namanya rental gitu. Itu pada saat itu tekanannya adalah keluarganya. Pada saat itu keluarga tidak menyetujui, tapi waktu itu momennya tingginya sampai saya bingung mau cari tambahan unit kayak gimana gitu kan, karena saking banyaknya order. Ya pada saat itu juga orang tua bilang udah jangan ini ya, jangan itu ya. Itu tekanan banget. Jadi saya down, saya ya mau nggak mau antara keluarga atau itu. Tapi ketika saya beralih ke ini, mungkin emang jalannya begini, beralih ke travel itu, dari situ orang tua kayak oh ya udah oke, silakan gitu. Jadi tantangannya itu nggak cuma malesnya kita aja sih, ada beberapa faktor yang lain mungkin belum terduga atau sudah terduga tapi kita nggak merasakan itu. Jadi kalau faktor-faktor itu pasti ada, banyak, semuanya pasti akan mengalami itu. Bahkan bukan hanya keluarga, bisa jadi pasangan, sahabat, iya pasti. Di sisi lain, entah mungkin kayak kita butuh support tapi dia nggak mendukung, terus kita mikir waduh kok nggak didukung sama dia ya, boleh mana man. Pasti itu pasti akan merasakan hal ini. Tapi lagi-lagi ya itu kenapa harus kita punya mental bahwasanya mental itu pasti akan terbangun ketika kita punya niat, dan niat itu berdasarkan dari mimpi, maksudnya mimpi kita. Nah, dari sekarang mulai mumpung masih semester benih ya ibaratnya. Nah justru dari benih itu bisa berkembangnya itu biar sama. Masa nggak pengen sih lulus gitu sambil bawa oh ini loh aku owner ini. Harus dong. Salah satu wujud kebanggaan itu bukan hanya lulus pegang ijazah udah, tapi ketika kita lulus terus habis itu kita pegang sesuatu hal yang membanggakan itu, kayak aku ownernya ini loh, aku punya usaha ini loh buktinya, buktiku lulus dari usaha buktiku lulus dari Unusida itu ini. Bangganya Unusida juga dapat, bangganya orang tua juga dapat. Di sisi lain kamu juga membawa kebanggaan bagi mereka. Pasti luar biasa. Terus gini Mas, kalau kita udah punya niat yang matang, terus mental juga udah kuat, pasti kan kalau terus bisnisnya juga udah jalan, pasti kan ada titik jenuhnya tuh, bosen, terus kayak males-malesan, udah aku udah punya gini, aku udah mencapai goalsku. Terus kan itu pasti kita juga pengen itu usaha kita itu berkembang terus. Cara yang pertamanya itu gimana sih supaya kayak bisnisnya tuh nggak mandek di tengah jalan? Kalau menurutku gini sih, puncak dari orang berbisnis itu ada 2. Yang pertama financial freedom sama time freedom. Jadi kita udah nggak kerja tapi uang datang ke kita sendiri.
Kalau aku belajar dari pengalamanku yang tadi, karena males-malesan, aku bikin target kayak gini. Aku di dalam waktu 2 minggu wajib dengerin apa ya istilahnya, motivasi dari pebisnis. Karena aku dulu bikin bisnis ini, sebelum aku jalan, aku milih orang yang menurutku ini patut jadi contoh dalam bisnis yang sama. Jadi kalau aku bisnis sablon, aku harus punya contoh orang yang jalan di bisnis sablon dengan kriteria yang apa ya, startnya hampir sama dengan aku, sistemnya sama dengan aku, karakternya sama dengan aku. Jadi ketika aku ngedown dan aku ngelihat kembali orang ini yang bisa sukses dengan bisnis yang sama, dengan karakter yang sama, harusnya aku juga bisa ngikutin jejaknya. Aku cari jangka waktunya dia berapa tahun sampai bisa sampai jadi owner, berapa tahun bisa dia udah nggak kerja tapi tetap dapat uang, berapa tahun dia jalan-jalan tapi bisnisnya tetap jalan. Aku cari itu semua, tak bikin riset, dan paling enggak aku boleh terlambat 2 tahun dari orang ini. Soalnya kan kalau tantangan dari diri sendiri itu yang paling besar gitu Mas ya kan, banyak orang itu kayak udah nih bisnisnya udah jalan tapi udah bosen dilepas kayak gitu. Apalagi merasa puas gitu. Ya, terus kalau dari keluarga ini Mas, kan apalagi kita yang cewek nih biasanya tuh ya kalau cewek ini kebutuhan lebih banyak kan, ya pengen itu, pengen ini gitu. Niatnya pengen kuliah sambil bekerja, tapi biasanya dari orang tua itu selalu kayak fokus kuliah dulu deh, nanti aja usahanya ketika udah lulus kayak gitu. Yes. Nah, itu kan ngelawan orang tua ini gimana, kuliah dibiayain, nanti kalau nggak dibiayain juga bingung. Jadi Itu karena orang tua belum tahu sih. Belum tahu itu maksudnya kita memang belum bisa membuktikan. Kenapa kok aku waktu itu beralih ke dari rental itu ke travel? Karena aku belum bisa membuktikan itu. Dan yang bisa aku buktikan ya baru travel ini. Kalau memang orang tua tidak bisa saya nggak bisa meyakinkan orang tua, ya otomatis saya harus mengalah karena memang tidak ada buktinya saya sukses di situ. Gitu. Jadi akhirnya saya beralih, dan ketika saya bisa meyakinkan di bidang ini, ya akhirnya orang tua kan akhirnya oh ya udah oke. Mungkin orang tua bilang pada saat itu udahlah jangan lagi, karena laki-laki ini ya entah imajinasi atau hati sugesti. Berarti bukan kayak lebih mengalah dulu ya. Iya, mengalah dulu. Mengalah bukan berarti berhenti ya. Iya. Mengalah itu dalam artian kita harus bisa meyakinkan orang tua dulu itu dengan cara apa nih. Itu yang harus kita cari, bukan mengalah oh ya udah jangan. Buktiin kalau harus benar-benar ini benar-benar bisa. Waktu itu saya organisasi aja dilarang. Tapi ketika saya bisa buktiin di depan panggung, di depan orang, di depan ini bisa membanggakan, akhirnya bilang kok tumben kayak ini. Iya. Iya. emang Soalnya butuh pembuktian dulu. iya, orang tua kan apa ya? Kadang itu orang tua mikir kayak gini, aku dulu nggak bisa jadi A. Kalau aku nggak bisa jadi A, anakku harus bisa lebih dari aku. Semua orang tua kan mikir kayak gitu. Jadi mereka berpikir udahlah kejar yang pasti aja dulu. Kalau kuliah ya kuliah sing temen sih, nanti kalau lulus baru cari kerja. Tapi menurutku wajib sih, orang tua merestui itu wajib. Kalau di dalam Caping Sablon itu ada 2 marketing, ada marketing vertikal sama horizontal. Marketing vertikal ini doa orang tua, doa sendiri, doa teman-teman. Tapi kalau horizontal ya tadi promosi dan lain-lain. Jadi kalau semisal orang tua belum merestui, gimana caranya merestui dulu baru kita jalan. Jangan kita jalan dulu baru cari restu orang tua. Tapi kadang sih aku sendiri sebagai anak laki-laki yang sedikit bandel. Oke deh. Tapi tak tanamkan di diriku sendiri, kalau orang tua bilang enggak jangan dulu. Tak usahakan meskipun aku belum kayak gitu. Kalau misal mau pembuktian Mas ya kan, kayak tadi kataku, kita disuruh fokus kuliah dulu, nanti aja setelah lulus baru usaha. Atau mungkin ada orang tua yang kayak gini, gak usah usaha deh, kerja ikut orang aja lebih pasti gajinya kayak gitu, tunjangannya dan lain-lain. Lah kita ini pinginnya usaha itu kayak kita jalan dulu deh sembunyi-sembunyi, nanti kalau udah ada buktinya baru dikasih tahu kayak gitu kan. Tapi kalau gitu kan nggak dapat restu juga. Sih kalau aku dulu kayak gini,
orang tuaku dalam artian itu bukan ibu sama bapak aja, nenek juga orang tua, kakek juga orang tua. Kalau bapak ibu nggak ngizinin, aku izinnya ke nenek. Itu sih caraku dapat izin dari orang tua kayak gitu. Nanti otomatis nenek kan dibantu bilangin ke orang tua. Kalau dilihat dari ikatan keluarga, nenek ini paling nggak bisa kalau yang minta cucu. Iya benar. Terus otomatis nanti nenek bilang ke Orang tua. Itu strategi deh kayaknya mas. Misalnya minta uang pun dari orang tua gak dikasih, misalnya ke kakek atau nenek gitu, pasti kan dikasih. Tapi dari kendala-kendala tersebut, kenapa Mas Yasin sama Zola ini kayak ya udah kita harus terus maju, padahal kalau misalnya dipikirkan lagi kan pasti ada kendala-kendala yang mungkin lebih besar gitu. Kenapa kok masih mau gitu untuk maju, padahal potensi buat kendala yang lebih besar itu banyak gitu di depan. Kalau udah bermain basa-basaan mending langsung nyebur aja daripada separuh. Dan itu mungkin salah satu bentuk komitmen dari diriku sendiri. Orang sukses itu berawal dari mimpi yang dijalankan jadi pokok urutannya itu mimpi, keinginan, jalan, pokok intinya nanti menuju kesuksesan. Nah, ketika kita sudah berkomitmen jalan di sebuah bisnis, paling enggak kamu harus tetap komitmen di bisnismu. Orang yang udah mungkin menurutku kayak gini, aku udah jalan di bisnis, otomatis ketika aku udah terlanjur umurku panjang, maksudnya umurku banyak, aku masuk di perusahaan orang akan susah karena nggak punya pengalaman, meskipun pengalaman di bisnis pribadi kan. Jadi mungkin itu sebuah komitmenku yang aku kalau udah basah ya udah sekalian. Sukses nggak sukses itu urusannya Tuhan, kita hanya boleh berusaha. Coba dulu intinya itu. Kalau orang bilang kan setiap orang beda slip gajinya, tapi setiap orang punya rezeki masing-masing. Terus kalau kata Nabi kan, sorry ya gini, karena basicku pesantren mungkin bisa ditambah strategi marketing vertikalnya sih. Kalau kata Nabi kan, kalau kamu pengen kaya, kamu dagang. Kalau kamu pengen satunya itu kamu beternak. Karena kenapa kayak begitu? Karena orang dagang ini selalu dekat dengan Tuhan daripada orang yang kerjanya gajinya pas. Orang jualan kan ya Allah, pagi muka-muka daganganku payu bla bla. Tapi kalau orang bekerja pabrik, dia berangkat, datang, yang berdoa ya enggak ya udah pulang dapat gaji. Oh iya, kalau dagangan udah doanya rutin gitu, jadi dekat gitu. Bukan rutin, setiap ada yang ini alhamdulillah lari ya. Oh iya, jadi omongannya jadi doa itu. Setiap waktu bisa jadi doa terus gitu. Makanya kenapa Nabi dulu bilang kalau kepingin kamu kaya, kamu dagang. Oh iya, itu saya pernah tahu ada kata-kata kalau rezeki paling banyak itu di orang dagang gitu katanya. Oh iya betul. Tapi nih Mas, kan kalau dari kendala nih, itu support lah intinya. Itu yang paling di luar diri sendiri ya, kayak keluarga, pasangan, lingkungan kayak gitu. Itu ketika kita nggak dapet support itu gimana, kayak kita harus mentingin yang mana, kayak tadi kata Mas Yasin ganti pasangan, kalau ganti support gitu. Ya kan maksudnya kalau ganti support lagi masa ganti lagi ya gitu. Kalau kata mentorku ya, sistem default wanita ini selalu ngelarang pasangannya untuk maju. Dalam artian ngelarang itu bukan secara omongan langsung. Pacarnya datang ke seminar otomatis nggak ada waktu kan, ngomel. Dia pergi ke teman-teman. Dia pergi ke teman-temannya, kumpul sama teman-teman, dia bilang nggak ada waktu. Tapi sebenarnya kayak gitu itu bisa diantisipasi sih. Mungkin yang paling cara gampangnya ganti pasangan atau kalau enggak di mungkin sudah karakter, mungkin mbak-mbaknya yang sudah paham diri sendiri. Jadi si cowok ini kurang kasih kepedulian, terus ketika dia berangkat ke seminar dia nggak ada waktu untuk dia jalan, dalam artian dalam 1 bulan dia ikut seminar 4 kali kan dalam 1 minggu dalam 1 bulan ini nggak ada waktu buat si pasangannya. Jadi kemungkinan bisa diatur 2 minggu sekali untuk seminar sama kumpul teman-teman, cari relasi.
2 minggunya untuk pasangan. Kayaknya mending bisnis tapi nggak punya pasangan ya mas, gak ribet gitu loh. Nggak ada yang itu. Itu pilihan sih. Iya. Tergantung support systemnya kalian itu berbentuk apa. Kalau kata orang-orang kan di balik pria yang sukses ada wanita yang Hebat. wanita, bukan wanita-wanita. Oh, ya. Tapi kalau nggak cocok nanti aja. Gitu sih kan. Kok gerak ya? Iya. Wanitanya itu ini ibu maksudnya. gitu. Bisa wanita, yang penting kan wanita, ibu juga termasuk, nenek, kakek lagi. Tapi kalau misalnya kayak Mas Yasin sama Mas Yola nih kan udah usaha dari lama gitu, takut ada yang ngehambat gitu jadi nggak punya pasangan gitu. Aku dulu ketika buka sablon, pesan pertamaku di temanku yang tak buat belajar, guruku, dia bilang kayak gini, kamu kalau bikin usaha, bikin sablonan ojo lali pacaran. Dia pesennya kayak gitu. Oh malah harus diimbangin ya? Bukan, karena dia ketika fokus di sablon dia lupa sama cewek. Oh. Lebih asik di sablonannya tadi. Oh iya, kan ada itu kata-kata saya juga pernah dapat dari guru saya. Ketika wanita udah tahu rasanya uang, udah tahu karirnya bagus malah lupa sama nikah. Padahal ketika wanita udah umurnya banyak itu kan pria itu jarang ada yang mau kayak gitu. Ya wis sama kayak gitu. Tapi kan ini kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan uang, tapi uang bisa nyiptain kebahagiaan gitu juga. Iya iya, tapi kebahagiaan butuh uang. Nah, iya gitu. Gitu sih. Terus kalau misal nih pengen usahanya nunggu lulus kuliah, kita itu harus nyiapin apa sih mas dari sejak kuliah? Kayak aku kan masih semester 4, dari ini Antika kan masih semester 2 gitu. Biar ketika kita udah lulus bener-bener udah siap buat buka usaha gitu loh. Mimpi aja dulu. Mimpi dulu. Apa ya? Kamu mimpi tapi jangan fokus di satu bisnis. Kamu riset dulu. Kalau semisal aku pakai bisnis ini jalan nggak ya? Mikir bisnis ini jalan nggak ya? Mikir bisnis ini jalan nggak ya? Ketika kamu nanti udah melakukan riset, terus kamu lihat potensi dirimu, kamu lihat potensi pasar. Ketika kamu udah dapat, otomatis ketika kamu waktu kuliah di satu mata kuliah kamu akan fokus yang menurutmu bisa mensupport bisnismu ke depan. Jadi kamu bisa cari relasi ketika masih di bangku kuliah, teman-teman yang bisa, kalau kamu bisnismu di bidang kecantikan ya harus cari teman cewek yang banyak. Kalau cari bisnis di bidang kosmetik ya wis cari aja model teman-temanmu yang cantik, besok bisa di endorse, bisa dibikinin model. Kalau dari Mas Yola nih gimana kan dulu usahanya juga dari semester 2 kan udah ganti-ganti usaha gitu loh. Iya masih semester 2 saya aja masih mikir jurnal gitu semester gitu. Disuruh mikir bisnis aja nggak mampu. Kalau yang harus disiapin sih ya sebenarnya sih, tapi kalau itu yang saya kutip itu waktu saya studi banding waktu itu di Ciputra. Untung kalian nggak di Ciputra ya, kalau udah di Ciputra itu semester 3 harus sudah buat usaha. Punya produk wajib. Wow. Masih sudah diwajibkan. Iya. Nah dari situ saya kuat untuk berusaha kembali waktu itu, mempunyai sebuah usaha kembali. Kalau di Ciputra itu dari awal seperti yang disampaikan tadi, kita harus riset sesuatu hal yang sekiranya permasalahan apa di bidang ekonomi yang mungkin butuh bantuan dan ide kamu. Nah dari situ kamu bisa mewujudkan sebuah usaha dari hasil permasalahan itu. Artinya kan contoh nih ya, ada air nih, ada air. Nah air ini kan nggak mungkin bisa jalan sendiri untuk dipasarkan. Ya. Nah kita harus cari cara gimana caranya memasarkan ke jalan. Nah otomatis kita harus terkadang itu susah ya kalau jualan air dikasih botol akhirnya. Gak mungkin kan nggak pakai plastik kan aja ya. Pakai ini akhirnya agar bisa dijual. Nah salah satu permasalahan itu nanti akan muncul sebuah ide. Sehingga ide-ide kita kita buat botol, kita buat ini nanti biar bisa dijual ke. Nah, itu kan salah satu permasalahan gimana caranya air ini bisa terpasarkan di jalan. Pada saat itu kan nggak mungkin ada botol. Riset itu kan akhirnya kan muncul. Nah banyak sekarang itu ide-ide kreatif yang muncul dari dulu waktu satu kesalahan. Ketika saya studi banding Ciputra itu saya tanya, kok bisa ya buat usaha kayak gini? Kenapa? Karena gini.
oh ternyata yang disampaikan itu masalah di lapangan. Oh akhirnya kamu buat ini, iya agar pemasarannya lebih mudah, agar pemasaran ini jadi kita melayani dengan seperti ini. Nah dari situ muncul sebuah banyak sekarang itu sistem jasa itu banyak sekarang karena muncul permasalahan yang sekiranya itu bisa menjadi keuntungan dia, bukan ini sih lebih tepatnya adalah keuntungan itu muncul dari sebuah permasalahan. Kalau dari Jupiter waktu itu ketika saya diskusi terus saya dalami masa sih seperti itu, ternyata memang iya. Nilai promosi saya nggak semuanya saya melalui media online menyampaikan bahwasanya saya punya travel, tapi saya cuma menyampaikan saya punya jasa transportasi. Ada yang tanya bis pariwisata, dari situ kan cuma tanya bis saja, tapi dari situ dia melihat profil saya, loh mas ada jasa travelnya juga kan. Nah dari situ dia tahu, nggak melulu kita promosi gitu kan. Masalahnya kan gini, ketika kita promosi ada yang suka ada yang enggak. Percuma kita promosi iklan berjuta-juta tapi pada dasarnya ya laki-laki cuma 1-2 orang atau 3 yang WA ke admin gitu kan. Itu buat apa? Sehingga saya punya cara gimana caranya memasarkan sesuatu hal yang lain yang sering ditanyakan tapi nanti bisa menarik ke sesuatu hal yang saya punya. Nah dari situ saya cuma menjadi ibaratnya kalau kasarannya ya McLaren. Iya bahasa mana mas? McLaren ya. Dari situ saya jadi ibaratnya marketingnya bus gitu, saya bantu manajemennya. Di sisi lain dia akhirnya tanya. Dari hasil itu dalam 1 tahun jalan kemarin, akhirnya saya ada langganan tetap itu sampai 12 dari ibu PKK tersebar ya, 12 ibu PKK. Kalau dari sekolah-sekolah itu ada 7, kalau dari anak-anak mahasiswa itu ada 13-an. Nah itu cuma dari dia tanya, awalnya cuma tanya bis saja, tanya dia tiba-tiba tanya travel. Akhirnya dari situ kena, oh ya mas nanti langganan ya. Nah strategi yang tak pakai biar dia langganan yang seperti yang tak sampaikan tadi, ekspektasinya saya kecilkan dulu. Harganya sekian, hanya sekian, ekspektasinya seperti ini. Oh ya udah boleh lah. Tapi dari sana, didarnya kita kasih surprise gitu. Wah gitu kan. Ya udah kita langganan ya mas. Akhirnya kontrak. Tapi buat ini mas, kalau mau bisnis kan tadi kita analisis peluang dulu. Tapi mending kita analisis peluangnya dulu atau analisis passion kita dulu kayak gitu kalau mau bisnis itu? Itu sejalan sih, peluang sama passion itu sejalan. Jadi jangan lihat orang bisnis yang mereka rame terus kamu tiru tapi nggak punya passion. Maksudnya gini, jangan tiru orang jual seblak yang menurutmu rame tapi kamu nggak bisa masak seblak, tapi kamu tetap nekat bikin seblak. Jadi yang kamu lihat kan keuntungannya dia, tapi kamu nggak lihat passionmu dulu. Aku gak bisa masak seblak tapi aku yuk cara itu berseblak kayak orang itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kamu lihat passion sama lihat pasar ini harus sejalan. Dilihat dulu, oh aku kira-kira ya iki bisa gak ya bisa, ya udah kerjakan. Kalau nggak bisa ya cari yang lain. Enakmu di mana, terus nyamanmu di mana, cuannya yang banyak yang mana, yang dipertimbangkan. Karena belum tentu kalau kita suka seblak kita bisa bikin seblak. Sama kayak halnya belum tentu saya suka ketika saya suka pariwisata gitu ya, belum tentu saya bisa handle pariwisatanya. Jadi emang harus benar-benar beriringan gitu ya. Kalau ngedulu yang mana takutnya ya kayak itu tadi kayak gitu. Harus seimbang. Terus nih mas, misalkan nih kita itu udah tahu, oh gini, ada orang yang tipenya kayak gini. Oh passionku di sini. Tapi ketika dia menemukan hal baru, oh, ternyata passionku bukan yang kemarin. Ternyata gini, kayak dia ngerasa passionnya itu banyak gitu loh. Itu sebenarnya itu passion atau emang orangnya sotoy gitu loh, kayak ngerasa sok bisa semuanya kayak gitu. Itu mut-mutan sih kalau itu. Tapi sebenarnya orang kayak gitu lebih enak. Dia bisa nyesuaiin suasana. Paham nggak sih? Kalau semisal dia serba bisa, kalau dibilang olahraga di sepak bola dia bisa, di renang dia bisa, di bulu tangkis dia bisa. Ketika dia bikin usaha, ya udah tinggal pilih aja yang menurutnya
mangsa pasarnya lebih enak, terus cuannya lebih banyak, tinggal ambil aja. Yang penting sukai dulu. Pekerjaan itu yang penting disukai dulu. Kalau menurutku ya, orang sukses itu bukan orang yang uangnya banyak. Kalau orang yang uangnya banyak dibilang sukses, koruptor sukses. Nah, jadi kalau menurutku orang sukses itu orang yang kerjanya tiap hari dia nyaman, mau beli apa, mau beli kebutuhan dia ada, mau memenuhi keinginan dia ada. Jadi uangnya ini cukup untuk jalan-jalan, cukup untuk belanja, cukup untuk bla bla bla. Bukan yang kaya kan uangnya lebih-lebih, tapi belum tentu dia sukses, belum tentu dia bahagia dengan kerjaannya, belum tentu dengan bahagia dengan keluarganya. Yang penting nyaman dulu dari. Makanya aku tadi bilang orang itu kebahagiaannya masing-masing, kesenangannya masing-masing. Yang jadi guru, dia cita-cita jadi guru, meskipun mungkin ya dari berita-berita kemarin gaji guru berapa, tapi mereka suka. Ya menurutku mereka lebih sukses daripada aku. Kalau ngelakuin apa-apa itu harus suka dulu emang, karena pas ngejalaninnya itu enteng gitu. Kita hidup ini kan apa ya, panjang. Ketika kita punya uang tapi nggak bisa nikmatin uang, ya buat apa? Yang penting itu hari-harinya kita seneng dulu. Urusan uang ada atau nggak ada itu bisa dicari lah, meskipun itu. Ya sih, kalau aku nih Mas, aku tuh tipe orang yang mut-mutan sih. Sebenarnya pengen gitu stagnan di satu hal kayak gitu. Misal kayak Mas Yasin nih, stagnan gitu di camping sablon, Mas Yola di travel. Tapi nanti kalau ada lebihnya bikin usaha lain, kan kayak gitu. Tapi aku tuh nggak bisa Mas. Aku tuh ya itu tadi ngikutin yang tren. Terus orangnya mut-mutan. Kayak awal aku awalnya suka, ya suka, terus nemu titik jenuhnya. Oke lah, untuk berubah gitu ya. Kita yang ini gitu. Iya makanya tadi aku bilang kan kamu harus cari mentor dulu biar kamu ada jalan yang diikuti. Lebih mudah cari nanti. seorang motivator gitu. Mentor beda sama motivator. Kalau mentor ini kamu ikutin dari belakang. Kalau motivator kan dia nyupport kamu dengan kata-kata. Tapi kalau mentor ini kamu ikutin dia, jejaknya dia kamu ikutin, dia ngasih support ke kamu. Dan mentor kalau aku ya, mentor ini nggak melulu kamu kenal orangnya. Bisa tokoh publik, figur yang dia karakternya hampir sama kayak kamu, suksesnya lebih sukses daripada teman-teman sebayanya, bisa kan bisa. Ikuti aja sosial medianya. Tapi kalau cari mentor orang yang bener-bener nggak pelit dengan ilmu. Dalam artian ketika dia nggak ditanya pun dia ngasih. Tapi kalau cari mentor berarti kita harus nyesuaiin nih, kayak tadi kata Mas Yasin kan, yang karakternya emang kayak kita, terus yang mungkin sesuai lah dengan kita. Berarti kalau kita cari mentor, kita harus tahu dulu pengen bisnis apa, terus harus cari mentor yang bisnisnya sama. Yang ingin kamu kejar tadi. Kayak contoh kamu kamu ini ya, kamu punya usaha pelatih lumba-lumba, masa kamu cari usaha pelatih macan. Kan kadang itu mungkin ada yang gini Mas, kalau aku nih, misal kalau perihal mentor atau seorang guru nih, kayak aku tuh suka karakter orangnya, tapi nggak suka cara ngasih taunya, kayak susah masuk atau apa kayak gitu. Nah itu jadi nggak masuk. Intinya kalau aku misal dosen pun kalau di perkuliahan, kalau aku suka cara nyampeinnya lebih cepet gitu masuknya kayak gitu. Mentor itu nggak selalu dia yang dibilang atau yang diajarkan itu yang kamu tiru. Jejaknya dia, jalannya dia, kegiatannya dia itu bisa kamu contoh. Nggak selalu apa yang diucapkan, yang ditekankan sama dia, nggak selalu kayak gitu. Oh, oke deh Mas. Kalau gitu ini Mas, terakhir mungkin motivasi buat kita sebagai mahasiswa yang ingin jadi entrepreneur muda nih, dari Mas Yasin sama Mas Yola. Oh ya, sebenarnya tadi udah motivasi tapi tersirat sih. Yang kata-kata gitu Mas yang bikin meleleh gitu. Kalau aku sih, aku nggak selalu menekankan orang harus wajib berbisnis. Yang penting kamu profesional di bidang kerjamu, cari yang nyamanmu di mana, cuan yang kamu cari berapa. Jangan sampai kamu butuhnya 10 juta tapi kamu nyarinya 20 juta, tapi kamu dengan harus berdarah-darah. Kalau kamu kebutuhan 10 juta ya udah 11 juta aja. Yang penting kamu nyaman, yang penting kamu seneng,
dan apa ya, enak di hatinya, nggak tertekan. nggak tertekan. Enjoy jadi. Kalau lebih ya dianggap bonus, kalau kurang ya kita cari lagi. Kalau dari Mas Yola nih, motivasinya nih. Apa ya motivasi pada intinya sih lagi-lagi kalau ngomong bisnis itu sebenarnya sih keren sih bisnis itu. Tinggal kita menyadari itu keren atau tidak. Karena kalian tidak menyadari, karena kalian belum mencoba itu. Bisnis itu bisa dimulai dari kapanpun, dan jangan sampai menyesal ketika kamu sudah menyadari bahwasanya bisnis itu ternyata keren. Oke, terima kasih. Itu tadi podcast kita dari Hima Manajemen kali ini yang membahas tentang berbicara untuk menginspirasi dari dua narasumber entrepreneur muda yang mungkin bisa dipakai atau dipelajari oleh teman-teman yang nonton kali ini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.